Halo semua, selamat datang ke video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu AI platform yang cukup populer lagi ya, yang namanya adalah Kling AI. Nah, platform ini cukup populer di antara kreator AI karena kemampuannya yang sangat bagus untuk ngegenerate image, ngegenerate video terutama, dan ada banyak fitur-fiturnya juga yang di beberapa platform lain tuh memang nggak ada gitu, tapi di Kling ini tuh ada gitu ya. So yang penasaran bentuknya kayak apa sih, terus ada fitur-fitur apa aja, yuk kita langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah Cinema AI. Ini belum rilis ya, jadi prepare aja, get ready. Nanti kalau udah rilis gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan course gue yang lain namanya adalah Kreasi AI, di sana gue ngebahas lebih banyak utilize gimana caranya utilize AI. Ada teks untuk text generation dan image generations. Itu linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Kreasi AI ini punya 7.500 prompt dan ada 3.600 contoh gambar, ada 300 art style. Jadi lengkap banget. Jadi kalau teman-teman tarik ya bisa belilah kurs gua, linknya di deskripsi di bawah. Oke, yuk langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Di sini udah gue siapin materinya, jadi mungkin kita start dari penjelasannya dulu. Yang pertama adalah Kling AI. Kling AI itu penjelasannya adalah sebuah alat generatif kecerdasan buatan AI yang fokus utamanya adalah menghasilkan video dari teks ataupun gambar. Jadi memang kemampuan yang paling besarnya atau hebatnya dari Kling AI ini adalah untuk video generations atau untuk bikin video gitu ya. Nah, disusun secara sistematis, empiris dan relevan dengan dengan konteks yang terkini gitu ya. Nah, mungkin sedikit latar belakang dan sejarah. Jadi sebenarnya Kling AI ini dibikin sama suatu perusahaan yang namanya Kuaishou. Ya, ini ada websitenya ya, kuaishou.com. Sorry, ini gue bukain. Kuaishou.com ini adalah perusahaan Cina ya, kuaishou.com ini. Nah, mungkin itu kita start dulu penjelasannya. Kling AI dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok, Kuaishou Teknologi, singkatan dari Kuaishou, yang mungkin gua nggak tahu benar apa enggak spellingnya, yang dikenal dengan platform video pendeknya. Bisa lebih dalam di Wikipedia. Beberapa tahapan penting, yang pertama adalah versi pertama 1.0 gitu ya, di 2024, 1.5 sampai sekarang kalau nggak salah 2.5 atau 3 kalau nggak salah. Gitu ya. Terus habis itu versi-versi selanjutnya. Terus habis itu ada aplikasi mobilnya juga. Nah, dengan demikian Kling AI muncul dalam konteks percepatan alat generatif video berbasis AI yang kini menjadi salah satu tren kuat dalam produksi konten digital. Nih ya, Kling 2.1, ya sekarang 2.5 berarti yang terbaru tuh. Tuh 2.5 turbo. Ya ini perusahaannya namanya Kuaishou. Ini yang bikin perusahaannya ya. Jadi ini. Nah, itu ya, ini foundernya, terus ini Kling AI-nya. Oke, sebelum kita masuk ke dalamnya, ini sebenarnya mungkin kalau kita bedakan ya, AI itu ada dua ya. AI itu buat teman-teman itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah AI platform. Di suatu perusahaan AI Labs namanya, atau perusahaan AI itu tuh biasanya mereka provide dua hal. Yang pertama adalah AI model. Jadi satu perusahaan yang bikin AI model. Contohnya siapa? Misalnya OpenAI, misalnya OpenAI ChatGPT, misalnya siapa lagi? Kayak Seedream. Ada lagi misalnya Qwen yang dibikin sama, aduh gue lupa namanya, Alibaba gitu kan, Qwen. Nah, itu perusahaan yang bikin model gitu. Jadi untuk ngegenerate gambar, ngegenerate video, mereka fokusnya bikin model. Ada lagi namanya perusahaan yang bikin AI platform. AI platform tuh ini gitu ya. Jadi Kling ini tuh salah satunya AI platform. AI platform tuh maksudnya gimana? AI platform itu adalah isinya user interface-nya. Jadi tampilan-tampilannya kayak begini, explorernya segala macam kayak begitu-begitu, itu namanya adalah AI platform gitu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan lebih mudah melalui AI platform ini gitu. Kalau misalnya yang tadi AI perusahaan yang generate AI model itu biasanya mereka berfokus untuk bikin model doang. Tapi ada juga perusahaan yang ngerjain dua-duanya sekaligus. Misal contohnya kayak Google. Dia bikin platformnya kayak misalnya dia bikin Wiz AI gitu kan, nih platformnya di sini. Dia bikin Wiz AI, dia bikin juga misalnya Google Flow segala macam. Platformnya juga dibikin sama Google, terus modelnya juga mereka bikin sendiri. Gitu kan. ChatGPT juga sama gitu kan, dia bikin modelnya sendiri, dia bikin AI platformnya sendiri. Tapi kalau perusahaan-perusahaan Cina kebanyakan misalnya kayak Dreamina gitu kan, perusahaan Cina itu kan salah satu AI platform juga. Nah, itu dibikin
mereka itu hanya sekedar platform doang, tapi model-modelnya ngambil dari yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya Dreamina ini platform, tapi dia modelnya ngambilnya dari Nano Banana lah, dari Seedream lah, dan seterusnya. Ini juga sama, AI platform, modelnya gue nggak tahu ya, mungkin modelnya dibikin sendiri juga, tapi kayaknya sih dia ngambil-ngambil juga dari Seedream segala macam, dicomot-comot segala macam. Di dalam juga ada DeepSeek untuk kayak ChatGPT-nya gitu kan, segala macam. Jadi di sini kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan AI platform. Oke, lanjut lagi berikutnya. Jadi kemampuan yang pertama yang paling utama dari suatu AI platform adalah kemampuannya yang untuk bisa melakukan generasi gambar. Jadi inputnya teks, kita masukin teks promptnya apa, keluarnya adalah gambar. Ya, ini dia. Jadi ini Kling ini kemampuannya yang pertama adalah untuk melakukan image generations, atau biasanya kalau dalam istilah teknisnya sebutannya adalah text to image generation. Jadi dari prompt teks ke dalam bentuk image gitu ya. Nah ini gambarnya ke dalam bentuk gambar statis atau image gitu ya. Nah ini ada beberapa list of model-modelnya ya. Meskipun di sini sekarang udah sampai versi 2.5 gitu, tapi ini catatan gua cuma sampai versi 2.1 gitu ya. Oke, jadi ini fitur pertama gitu ya. Oke, sekarang gua kasih contoh aja dulu deh. Gimana sih caranya ngegenerate gambar di Kling gitu ya. Jadi by the way, untuk bisa melakukan akses ke Kling AI ya udah tinggal akses aja. Itu ada di websitenya di klingai.com, dan kita nggak perlu install apa-apa ya, cuma tinggal masuk aja ke Kling AI, terus pencet tombol kayak gininya, terus abis itu login pakai akun Google kita, abis itu ya udah dapat lah, kita bisa login dan kita bisa ngegenerate gambar di sini. Nah, terus sebelum gua masuk ke dalam image generations, yang pertama di sini ini hampir mirip sama kayak Dreamina ya. Menurut gua malah 11-12 lah sama Dreamina, mirip banget gitu. Jadi pas pertama kali kita masuk ke dalam Kling AI itu ada yang namanya menu Explorer gitu ya, halaman Explorer, di mana di sini kita bisa ngelihat secara langsung orang-orang dari Kling ini tuh ngegenerate apa aja gitu, dan kita bisa ambil ini sebagai contoh. Misalnya kayak gambar-gambar ini kucing yang masuk ke dalam sepatu, nih misalnya makanan-makanan gitu kan, ini kan gambar-gambar statis ya. Terus ada juga video-video, misalnya contohnya ini nih apa ya, ini suku-suku tertentu gitu kan, terus abis itu lagi naik kuda segala macam. Terus ini ada banyak ya, ada short atau video-video singkat kayak gitu kan, no, bergerak tuh kayak begini. Ini juga sama yang kemudian kita bisa contoh dan jadikan sebagai basis untuk kita ngegenerate video ataupun gambar ya. Ini short, ada Kling 2.5, ini yang versi terbaru Kling 2.5 ya. Ini ada video-videonya juga, ini Tron Bike. Nih kelihatan ya tuh, bisa pakai Kling bikin kayak begini. Terus habis itu juga ada kreatif, ini apa nih ya? Kreatif sama video-video juga sih ya tuh. Inian biasanya, dan di wah ini juga nih gue suka nih, ala tiger gitu kan, harimau gitu, ini bagus nih, mantep gambarnya. Nah ini bisa juga ini jadikan contoh lah, ini for you ya, tampilan-tampilan untuk kita lah. Nah ini, dan enaknya lagi di sini kita bisa melakukan pencarian gitu. Kalau yang sebelumnya yang gue bahas di Dreamina, problemnya dari sisi user interface-nya dia kasih explore tapi nggak bisa melakukan pencarian gitu. Jadi kalau gambar tertentu kita nggak bisa cari. Nah kalau di Kling AI ini kita bisa nyari gambar-gambar pencarian. Misalnya kita tulis aja misalnya hunter gitu ya di sini. Nah nanti dia akan melakukan pencarian atau search gambar-gambar yang ada prompt hunternya, ada di text promptnya tuh ada hunternya, dan dia akan cari semuanya nih. Nah ini benar-benar enak banget nih pakai Kling gitu. Jadi benar-benar kita bisa contohin video kah, gambar segala macam itu di sini gitu kan. Atau selain hunter apalagi ya, hero gitu misalnya, hero sini. Nah kita bisa nyari ini gambar-gambar hero segala macam nih ya tuh, hero tuh. Nah ini gambar-gambarnya ini secara lengkap kita bisa cari, enak banget nih. Jadi kalau dari sisi user interface menurut gua bagus Kling gitu, dibandingin sama Dreamina. Oke, itu yang pertama. Lalu kita lanjut lagi ke berikutnya untuk melakukan image generation yang tadi gue bilang. Ya, by the way di sini ada menu-menunya, nanti gue jelasin setelah image generation. Jadi kalau kita mau melakukan generasi gambar, di sini kan tadi explore, kita masuk lagi ke image di sini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini untuk melakukan generasi gambar. Nanti tinggal masukin aja text promptnya di sini, lalu pencet generate. Kita bisa pilih model-modelnya juga. Di sini ada banyak, 2.1, 1.5, 1.0 dan seterusnya. Sini juga ada aspek rasionya yang kita bisa pilih. Ini cukup lengkap juga ya, aspek rasionya ada banyak. Terus ini juga ada number of output, atau artinya varian dari gambar dari text prompt yang mau dihasilkan itu berapa. Ini biasanya kalau text output kayak gini berarti kita memilih seedingnya berapa,
di random berapa kali gitu kan untuk hasil output yang berbeda kayak gini ya. Terus habis itu di sini juga ada opsinya yaitu high res dan standar. Kalau high res itu biasanya digunakan untuk automatic upscaling. Jadi hasil gambar itu benar-benar udah udah 4K, udah 2K kayak gitu. Jadi gambarnya nggak ngeblur, nggak kecil ukurannya. Gede gitu jadi hasil ukurannya. Gini ya. Jadi di sini standar dan high res gitu ya. Jadi ini untuk text to image generations di sini. Menunya tadi image gitu ya. Oke, sebelum lanjut mungkin gue jelasin lagi di sini ya. Masuk lagi ke materi. Di sini kalau mau masukin mau jadi gambar tadi menunya di situ ya. Tinggal masukin promnya aja terus habis itu jadi. Nah, di sini ya model-modelnya juga ada di sini. Lalu kemudian di text to image generations itu ada 3 mode. Yang pertama adalah text to image, yang kedua adalah image reference, yang ketiga adalah restyling. Kalau text to image itu artinya adalah kita memasukkan teks untuk bisa menghasilkan gambar ya. Jadi teksnya, promptnya apa gitu kan, misalnya superhero apa, masukin di sini, terus nanti dia akan berubah jadi gambar. Itu yang ini ya. Terus habis itu yang kedua adalah ada image reference. Kalau image reference kita masukin gambarnya juga, masukin teksnya di sini, masukin teksnya, teks promptnya, habis itu kita masukin gambar referensinya untuk bisa ngegenerate gambar kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak guidelines-nya lah, peta jalannya lah. Kayak kalau misalnya kita ngegenerate gambar itu ada image reference kayak gini, masuknya modenya adalah mode image reference di sini gitu ya. Nah terus abis itu berikutnya ada menu lagi namanya adalah restyle. Restyle ini digunakan untuk merubah satu gaya seni atau art style ke gaya seni lainnya. Misal kita punya foto kayak begini gitu kan, mbak-mbaknya realistis kayak begini gitu kan, kita upload masukin ke sini ke Kling, abis itu masukin teks promptnya, dia lagi ngapain bla bla bla, terus abis itu kita bisa memilih art stylenya atau gaya seninya tuh mau apa gitu kan. Di sini ada cukup banyak art stylenya kalau kita lihat ya. Di sini ada mulai 3D kartun, ada 3D Polaroid, klasik kartun, ada Ghibli, wah macam-macam nih, ada banyak ya di sini ya. Nah ini ya kalau lo mau main lengkap-lengkapan sama kursus gua di kreasi AI, kayak menurut gua lebih lengkapan kreasi AI deh. Kenapa kayak gitu? Karena di kreasi AI gua itu ada 300 art style atau gaya seni dan ada 3.600 contoh gambar, bro. Jadi super duper lengkap. Kalau lu mau belajar tentang gaya seni gitu kan atau art style dari untuk ngedalamin lebih dalam soal AI, itu kursus gue udah lengkap, linknya di deskripsi di bawah, bisa cek di sana. Ini gue di situ gue banyak banget bahas tentang Ghibli lah, cyberpunk lah, steampunk, buset, gue jelasin satu-satu mateng aja ceritanya. Jadi di situ udah lengkap banget lah, nanti bisa cek sendiri gitu ya. Nah oke, jadi ini juga ada pilihan-pilihannya untuk memilih art style yang lu suka maunya apa di sini. Ada beberapa yang kemudian bisa kita pilih, Jellycat nih, karakter design atau bikin karakter sheet. Ada juga single line drawing, ada ini hampir sama kayak video gue sebelumnya soal masalah sketching. Ini juga bisa dibikin sketch drawing sama gitu ya, Japanese anime dan seterusnya. Oke, jadi ini ya restyling gitu ya. Habis itu berikutnya kita masuk lagi ke materi. Jadi itu 3 mode yang ada di Kling AI gitu ya. Terus habis itu di sini juga ada actions. Actions itu adalah sesuatu aksi yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan generasi gambar. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu, gue udah kasih contoh salah satu hasil generasi gambar yang udah gue buat gitu. Jadi gue males sih kalau misalnya gue pencet generate, lu nungguin lama kan. Jadi gue udah aja yang udah ada aja di sini ya, yang udah gue generate sebelumnya biar untuk bisa mempersingkat waktu. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu gambarnya di sini samping kanannya itu ada beberapa actions yang bisa dilakukan ya. Mungkin gue geser dulu nih sedikit biar kelihatan ya. Oke, gue geser ke sini. Guanya tampilannya bisa kelihatan ya. Di sini ada gambar aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk setelah kita melakukan gambar. Nah ini balik lagi, ini hampir 11-12 lah kayak Dreamina, sama banget gitu. Menunya pun di sini juga sama aja. Jadi ya udahlah. Mungkin perbedaannya adalah di sini kita bisa ngelihat contoh-contoh gambar apa aja yang udah kita generate dan kita bisa memilih secara langsung tanpa harus balik dulu, pilih lagi, baru keluar dan kita melakukan aksi. Jadi menurut gua poin plus lagi buat Kling AI untuk ngegenerate gambar. Cuman problemnya di sini kalau di Kling AI hasil generasi gambarnya di sini itu udah otomatis render watermark. Jadi kita nggak bisa melakukan ngilangin watermark yang ada di sini gitu. Jadi ya sayang sekali gitu kan. Ya bisa sih pakai Photoshop atau pakai tools-tools lain untuk bisa ngilangin ini gitu. Cuman gua males aja. Kalau misalnya bisa
apa namanya, kalau bisa sih sebenarnya ini nggak perlu ada watermarknya gitu biar bagus. Nah kalau untuk mau menghilangkan watermarknya ya mau nggak mau kalau di Kling itu ya lo harus beli atau subscribe layanannya yang menurut gue cukup mahal sih. Nanti gue kasih lihat ya pricingnya berapa ya di sini. Jadi Kling AI. Jadi keep in mind bahwa di sini kalau kita pakai Kling AI itu ada watermarknya di sini ya gitu. Oke, kita lanjut lagi masuk ke dalam aksi. Jadi di sini ada dua cluster atau dua kategori aksi. Yang pertama adalah next step, yang kedua adalah modify di sini ya. Yang pertama adalah generate video ya. Jadi generate video ya udah pasti untuk bisa membuat video dari hasil gambar yang kita buat di sini gitu ya. Kalau vary artinya adalah untuk membuat sebuah variasi dari gambar ini. Misalnya kita mau bikin gambar yang berbeda gitu kan. Gambar ya variasi gambarnya yang berbeda segala macam, kita bisa pencet tombol vary. In Paint itu untuk bisa melakukan generasi gambar based on specific area. Misalnya gue pencet tombol in paint di sini. Nah, nanti gue akan muncul tampilan in paint-nya dan gue bisa warnain. Misalnya gue mau rubah warna rambutnya di sini gitu kan. Nih warna rambutnya jadi warna hijau gitu kan. Nah, itu gue bisa lakukan dengan cara ini, memilih semuanya ini, gue blok semuanya rambutnya. Terus habis itu nanti gue masukin text prompt-nya. Sorry. Ini gue masukin text prompt-nya adalah change the color gitu kan kayak gini. Change the color to green misalnya, rubah warna rambutnya jadi hijau gitu misalnya kan. Ya udah ntar tinggal pencet in paint terus dia berubah warnanya. Nah ini bisa diganti-ganti juga outputnya mau berapa, 1 output, 2 output dan seterusnya ya. Nah ini juga enaknya di sini ada beberapa opsinya juga, bisa di move. Jadi setelah kita ini gambarnya di move, bisa di box selections juga, misalnya mau di block begini bisa. Terus mau brush selections juga bisa, atau mau eraser juga bisa nih, mau dihapus bagian-bagiannya yang udah kita tandain juga bisa gitu. Atau ya itu ya bisa kelihatan ya, ini hapus dan seterusnya lah kayak gitu. Ini gua cancel aja. Oke, terus habis itu in Paint itu di sini juga ada versi untuk bisa melakukan expanding. Expanding itu artinya adalah kalau kita punya gambar yang kecil terus kita pengen melakukan expanding, kita juga bisa melakukan hal itu. Jadi di Kling AI dengan cara kita ya udah ini tinggal diatur aja. Misalnya kita punya gambar 9:16, kita pengen ubah jadi 3:2, ya udah nanti kita pilih aspek rasionya yang 3:2, nanti dia akan melakukan expanding. Artinya di bagian sini kan kosong nih, di bagian sini juga sama kosong gitu kan. Nah di bagian kosong inilah nanti yang AI yang akan melakukan generasi gitu. Bagian-bagian kosong itu nanti diisi sama AI gitu. Kalau misalnya di sini misal contohnya adalah sunset, terus di sini ada landscape-nya kecil, maka nanti AI juga akan melakukan mengisi bagian-bagian yang kosong tadi di situ ya. Nah habis itu berikutnya di sini expand, ada juga remove. Ini remove hampir sama kayak in Paint, tapi di sini fungsi utamanya adalah untuk bisa melakukan penghapusan objek yang ada di dalam gambar. Misalnya di sini ada objek map gitu ya, gua hapus kayak gini kan, kayak gini, kayak gitu, gua pilih, gua blok kayak gini in Paint, terus ya ini agak lama nih ya, tadi dulu ya, gua iniin kayak gini ini. Nah maka nanti dia akan melakukan penghapusan objek ini dari si tangannya si hero-nya ini tadi. Jadi dia akan hapus gitu. Nah ini balik lagi kita bisa memilih berapa banyak yang mau dijadikan variasi sampai dapat hasilnya yang bagus gitu ya. Itu melakukan fungsi remove. Kalau misalnya kita pilih set as a reference, ini kita klik set as susah banget ngomongnya. Set as reference artinya adalah kita menjadikan gambar yang sudah kita generate tadi ke dalam mode image reference. Kita upload gambarnya, masukin ke dalam sini gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan set as reference gitu. Nah, oke lanjut lagi ya. Jadi itu fungsinya set as reference. Ada juga di sini upscale, yaitu fungsinya adalah untuk bisa melakukan upscaling. Jadi kalau misalnya gambarnya kalau gambarnya ini kita set dengan opsi yang tadi ya kan, di sini ada standar gitu kan. Nah ini kan tadi pas lagi kita melakukan text to image generation, di sini ada opsi standar gitu kan. Terus kalau misalnya kita pilih standar, itu ada opsi untuk bisa melakukan upscaling, untuk bisa ngebikin gambarnya jadi lebih tajam dan lebih besar ukurannya. Nah kayak gitu ya. Jadi ini ada opsi untuk melakukan upscaling sini. Terus habis itu di sini juga ada opsi untuk bisa melakukan editing gitu. Jadi kalau misalnya prompt-nya ada yang salah nih, gua nih bla 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 gitu, daripada copy paste lagi prompt-nya segala macam, di sini bisa kita melakukan pencet tombol edit, nanti dia akan masuk langsung ke dalam text to image-nya dan kita bisa modifikasi prompt yang ada di sini. Habis itu berikutnya juga selain itu tadi ada juga tombol retry.
untuk kalau misalnya hasilnya yang dikeluarkan sama AI-nya ada masalah segala macam, ya tinggal pencet retry aja. Nggak perlu lagi masukin ini copy, masukin lagi text form segala macam. Terus di sini nanti kita pencet lagi generate, nggak perlu. Nanti dia akan melakukan hal yang sama untuk generate gambar yang kayak gini lagi gitu ya. Nah itu sih kalau penjelasan yang lebih dalam mungkin bisa di post dan dibaca sendiri ya. Ini ada banyak, ada next step-nya, penjelasannya ya. Terus habis itu ya detail-detailnya penjelasannya bisa secara lengkap gue jelasin di sini ya. Modify dan seterusnya di sini. Lalu kemudian berikutnya ada juga fungsi untuk bisa melakukan text to video generations gitu. Jadi setelah kita melakukan generations gambar atau kita mau generate video, gue balikin dulu ya. Nih melakukan generasi video itu kita juga bisa melakukan dengan cara ngeklik menu yang ada di sini. Samping kiri ada opsi untuk bisa melakukan AI video generations atau AI video generator gitu ya. Nah di sini, ya ini ya. Ini text to video generator ini menunya di samping kiri gitu ya. Oke, terus kita masuk aja lagi ke dalam materinya. Di sini gue scroll dulu ke bawah. Sorry. Jadi ini text to video generations. Nah ini penjelasannya, Kling AI dapat menerima masukan berupa prompt text, deskripsi dalam bahasa alami, lalu menghasilkan video yang merefleksikan deskripsi tersebut gitu ya. Ini penjelasannya. Ini ada sumbernya dari Polo AI gitu ya. Jadi text to video sama ya kayak text to image generations. Artinya adalah kalau text to video artinya teks sebagai input, video sebagai output. Gitu aja sebenarnya ya konsepnya dari text to video generations. Nah di sini itu ada beberapa modelnya juga ya di Kling ya. Jadi ada dari mulai dari versi 1.5 sampai all the way itu yang paling baru 2.5 turbo gitu ya. Jadi di sini nanti kita bisa pilih modelnya ya dari 1.5 sampai all the way video 2.5 turbo gitu ya. Cuman harus diperhatikan ya bahwa kalau yang gua perhatiin ya, kalau di video 2.5 turbo ini itu dia punya kemampuan yang sangat luar biasa jauh lebih bagus dibandingkan versi-versi sebelumnya. Tapi di video video model sebelumnya itu ada juga beberapa fitur-fitur lainnya yang mungkin nggak dipunyain di fitur terbarunya gitu ya. Kayak misalnya ngikutin gerakan segala macam itu juga ada. Video restyling kayak gitu-gitu ada di versi-versi sebelumnya. Kalau nggak salah di video 1.6 ini dia bisa melakukan video restyling. Jadi kalau misalnya ada satu input video terus nanti keluarnya video lagi dengan art style atau gaya seni yang berbeda gitu ya itu. Nah itu ada beberapa modelnya ya. Mungkin bisa nanti untuk perbedaannya bisa di-post dan baca sendiri ya. Ini fokus utama, kelebihan dan use case-nya tuh seperti apa ya. Nah ini ya. Jadi terus habis itu berikutnya di sini juga ada actions. Multi elemen. Oke, mungkin sebelum gua masuk ke sini gue jelasin dulu ada mode yang enggak gue lupa inget ya. Mode di bawah. Oke, mungkin ke actions dulu ya. Jadi setelah kita nge-generate video itu ada opsi untuk misalnya text to video, kita udah nge-generate satu video gitu kan. Nah terus actionsnya seperti apa sih gitu kan kalau misalnya di Kling gitu. Misalnya contohnya gue udah nge-generate video nih satu mbak-mbak ini gitu kan. Nah Nah, bisa gue udah generate video di pakai Kling gitu kan. Nah, di sini itu ada actionsnya lagi di sini ya. Ada next step diklasifikasikan menjadi 2 dan ada modify. Kalau multi elemen artinya adalah mungkin kita lihat penjelasannya di sini. Di sini ada multi elemen, penjelasannya adalah menambah dan mengatur beberapa elemen dalam satu adegan tertentu. Misalnya kita pengen nambahin, ada senjatanya, ada gunnya, apa sih kan? Ada tembakannya, senapannya, ada misalnya ada bagian-bagian poin-poinnya lagi, misalnya mau pakai topi, mau pakai kacamata, terserah. Nanti tinggal diupload aja ke multi elemen, terus di situ ya udah bisa diiniin. Atau ada juga fungsi untuk bisa melakukan lip sync gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan lip sync, kita balik dulu ya. Di sini cancel. Nah, ini misalnya gue pencet, itu kita bisa juga melakukan lip sync. Jadi si AI-nya akan ngebuat si karakter yang udah kita generate tadi dari hasil video itu melakukan pembicaraan omongan yang ada di AI. Jadi si AI karakter itu nanti ngomong sesuatu gitu. Itu namanya lip sync. Habis itu juga di sini ada AI sound. Ini ada penjelasannya. AI sound di sini menambahkan efek suara dan musik secara otomatis gitu. Jadi kalau misalnya
gambar-gambar videonya itu belum ada musiknya gitu kan, itu bisa kita tambahin lagi AI soundnya, atau juga kita bisa melakukan AI sound editing gitu. Jadi kalau misalnya soundnya kita pengen ganti ke dalam bentuk yang berbeda segala macam kayak gitu-gitu, itu bisa kita ganti-ganti di sini dengan memasukkan deskripsi teksnya, atau kita bisa juga tambahin musik gitu di sini ya. Jadi enggak tuh kedengeran ya, enggak, jadi dia enggak tuh. Nah ini ya, jadi dia nggak cuman sekedar video dengan apa ya, sound effects doang kayak tadi, suara angin segala macam plus ada orang buka map, tapi juga kita bisa tambahin musik segala macam, bisa melakukan lip sync tadi kan. Terus juga kita bisa ya ganti-ganti sound effectnya kalau misalnya memang mau ganti suara yang ada di sini gitu ya. Nah itu beberapa aksi atau tindakan yang kita bisa lakukan setelah kita melakukan generasi gambar. Habis itu berikutnya di sini ada beberapa modenya ya. Jadi yang pertama ada mode multi elemen di sini ya. Jadi ini dalam penjelasannya, fitur multi elemen memungkinkan pengguna menambahkan beberapa elemen visual atau karakter dalam satu adegan video. Aduh, sorry. Yang dihasilkan oleh AI. Fungsi ini memperluas batas kemampuan tekstur di video dari sekedar satu objek tunggal menjadi narasi visual multi objek gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi gue jelasin ya, kalau misalnya di sini udah ada mbak-mbaknya ini, terus kita pencet multi elemen, nah nanti kita bisa tambahkan beberapa elemen-elemen tambahan di videonya gitu kan. Nah, tar dulu ya, ini uploading and analyzingnya agak cukup lama. Gue lanjut lagi dulu ya. Di sini ada penjelasan teknisnya. Sistem AI akan menggabungkan beberapa mode visual secara simultan dalam satu frame, manusia, hewan, latar, atau benda lain gitu ya. Setiap elemen dapat diberi peran visual, misalnya seorang petani berjalan di sambil sawah dan seterusnya. Jadi ini bisa objek yang ada di dalam video itu kita bisa olah lagi secara detail dengan menggunakan Kling AI. Nah di sini ya, ini hasilnya. Misalnya add selections di sini. Nah ini ya, ini kita bisa nambahin aneh-anehin lagi segala macam ya. Di sini kita bisa pilih juga misalnya mau mapnya segala macam kayak gitu. Nah ini terus dan seterusnya. Ya ini ya multi elemennya. Terus kita bisa juga nambahin image nambahin gambar. Misalnya kita gambar ubur-ubur, di sini ada ubur-ubur terbang segala macam, kita bisa masukin semua di sini. Nah habis itu salah satu mode lainnya. Ini secara detail mungkin kalau misalnya multi elemen ini gue akan bikin lagi separate video secara lebih detail ya. Karena kenapa? Ini salah satu fitur yang sedikit advance lah buat pemula ya. Kalau misalnya gue jelasin dalam satu video gitu, karena buat pemula paling dia cuma text to video generations doang, nggak sampai sejauh ini gitu kan. Nah iya, multi elements juga ada beberapa turunan mode sebenarnya ya. Bisa melakukan swap, add, atau delete gitu ya. Di sini bisa melakukan swap, rubah. Artinya kalau misalnya di sini perempuan yang mau dirubah ke dalam bentuk apa, add yang tadi gue bilang, gue ceritain sampai bebusa gitu kan. Jadi mau nambahin ubur-ubur ke dalam satu video, atau delete gitu kan, atau menghapus bagian atau objek yang ada di dalam video. Ya balik lagi, nah mungkin nanti gue bikin separate video lah kalau misalnya ini, karena ini agak cukup detail dan ada cukup teknis di dalamnya. Oke itu ya. Habis itu berikutnya di sini juga ada image to video ya. Nah ini bisa kita lihat image to video ya. Jadi ini pertama kan di awal gue melakukan image generations ya. Artinya gue nge-generate gambar dari prompt ini. Jadilah perempuan ini kan. Nah dari perempuan ini gue bikin videonya dan hasilnya adalah ini gitu kan. Nah yang dimaksud dengan image to video adalah merubah gambar dari bentuk statis ke dalam bentuk video yang kayak gini gitu ya. Itu yang disebut dengan image to video. Makanya itu gue selalu cerewet gitu kan, pas di video-video sebelumnya gue selalu cerewet gitu. Kalau lu mau belajar AI secara detail, caranya adalah lu harus mastering dulu gitu. Image generations, lu harus tahu dulu, lu harus punya basis tentang gimana caranya bisa melakukan image generations yang bagus. Baru lu bergerak ke bikin video. Karena video itu ya, kalau kita ngomongin konsep, video itu sama dengan gambar ditambah dengan motion atau gerakan. Kelihatan ya? Jadi ini gambar ditambah dengan gerakan. Gerakan itu motion, dia buka map tuh kan, gerakan kamera segala macam, itu yang disebut dengan video. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau lo mau belajar AI secara penuh ya, lo belajar dulu tuh di kursus gue ada kreasi AI. Itu belajar dulu tentang image generation sampai lengkap, lu ngerti jebret, barulah lu berpindah ke video. Kalau lo mau secara detail mempelajari AI media generation ini untuk advertising, kayak lo mau bikin sebagai content creator segala macam AI, lu pelajarin secara lengkap kayak begini caranya. Habis itu berikutnya itu yang image reference ya. Jadi kalau mau melakukan image to video generations, artinya inputnya adalah image dan keluarnya adalah video, lo bisa dengan cara masuk ke menu
Di sini video generations itu image to video, nanti tinggal diupload image-nya habis itu dan seterusnya. Nah, enaknya di sini itu kita bisa pilih hints di sini sebagai contoh gitu ya. Jadi di sini ada contohnya si mbak-mbaknya ini, terus juga di sini ada prompt-nya, a girl browse dan seterusnya. Ini beberapa contohnya untuk bisa melakukan randomize. Jadi enak. Dan di sini juga ada fitur yang namanya adalah start to end frame. Artinya kita bisa ngupload gambar awal dan kita bisa ngupload gambar akhir untuk bisa bikin videonya. Nah, ibaratnya tuh kalau kita analogikan, ibaratnya kalau start to end frame kayak misalnya kita sekarang ada di Jakarta, terus kita mau ke Surabaya gitu kan. Jadi kita upload gambar Jakarta, kita upload gambar Surabaya. Nah, AI-nya yang akan mengisi bagian yang tadi. AI-nya yang akan menentukan jalannya dari Jakarta tuh ke Surabaya. AI-nya yang akan membuat AI-nya akan membuat jalan atau membuat frame-frame atau gambar-gambar turunan dari Jakarta ke Surabayanya itu tadi gitu ya. Jadi enak banget nih, udah ada opsi untuk bisa melakukan start to end frame kayak begini. Jadi ini cukup lengkap lah si Kling gitu ya. Terus di sini berikutnya juga kita bisa melakukan AI sound effect tadi udah ya. Belum ya. Jadi image to video dulu, habis itu kita juga bisa melakukan AI sound effect. Jadi kita misalnya mau generate music segala macam, ini ada fungsinya lagi ya. Ada AI sound generator gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa, yang pertama kita bisa generate audio gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sound effect lah segala macam, kita bisa define by prompt. Misalnya bikin suara burung terbang bla bla bla. Lu bisa melakukan ini secara langsung, masukin inputnya gitu kan, bikin, tapi harus pakai bahasa Inggris ya. Create misalnya apa? Bird fly sound effect kayak gitu-gitu. Lu ya makanya gue bilang lu harus juga bisa belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit lah di sini untuk bisa bikin prompt yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya lu nggak bisa bahasa Inggris gimana ya? Sekarang udah Google Translate, lu tinggal masukin aja Google Translate, habis itu masukin lu ketik bahasa Indonesia berubah jadi bahasa Inggris, copy masukin ke sini gitu kan. Beres. Jadi ini text to audio-nya kayak gini kalau mau bisa bikin inian. Habis itu juga ada untuk bisa nge-generate video to audio. Jadi kalau misalnya kita udah generate video sebelumnya terus kita pengen ngebuat audionya jadi lebih detail gitu. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan menu yang ada di sini gitu ya. Nanti tinggal kita pilih aja atau pick yang mana video yang mau kita jadikan basis. Ini kan gue contohnya yang sudah ada di sini kan. Atau kita bisa juga ngupload secara langsung di sini untuk bisa upload videonya gitu ya. Ini bisa tinggal dipilih video yang mau diinin apa. Ini juga kita bisa memilih ini ada hints-nya juga. Sebagai contoh ya, ini beberapa misalnya kayak ini panda yang lagi main skateboard. Nah, nanti dia akan menambahkan sound effect atau juga music ke dalam video tersebut. Jadi benar-benar enak dan detail banget ini Kling AI ini gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ini bisa nambahin AI sound effect gitu. Nah, habis itu berikutnya juga fitur lainnya dari si Kling ini ada yang namanya AI Virtual Try On. Ya, di sini mungkin ada penjelasannya, gue jelasin dulu. AI Virtual Try On adalah fitur yang memungkinkan pengguna mencoba pakaian secara digital dengan bantuan model virtual atau virtual model yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah gue pernah bahas di video gue sebelumnya ya. Ya, jadi gimana caranya kita bisa melakukan menempatkan baju itu ke dalam karakter AI ataupun siapapun itu. Lu punya mantan gitu kan, atau lu punya objek model, artis, selebriti segala macam, lu pengen selebriti lu pakai baju lu, itu semua udah gue jelasin di video ini ya, di cara promosi ini. Cara promosi ekstrak dan generate gaya pakaian dengan menggunakan AI ini udah lengkap di sini. Jadi ini pakai Nano Banana. Kalau pengen yang versi gratis, tonton video gue yang ini lah. Carilah Virtual Try On di channel gue, itu di situ gue jelasin secara lengkap. Nah, tapi di sini Kling itu juga sebenarnya punya fiturnya udah built-in gitu. Jadi virtual try on itu ada juga fiturnya. Di sini kalau kita scroll lagi ke bawah di ini ada yang namanya AI virtual try on. Di mana di sini ada dua mode ya. Yang pertama adalah mode virtual model, yang kedua adalah AI virtual try on. Yang virtual model artinya adalah kita melakukan generasi gambar kita melakukan virtual try on tapi pakai model yang di generate sama AI. Ini dia hasilnya ya. Jadi kita misalnya masukkan a woman, an Asian woman, misalnya wearing apa gitu kan, wearing a jacket
kayak gitu. Nanti dia akan ngebikin gambar AI seorang perempuan gitu. Nah, nanti dia akan pakai jaket kayak gitulah ya. Ini hasilnya. Nah, habis itu berikutnya juga di sini ada aspek rasionya hampir sama kayak tadi. Di sini juga kita bisa memilih juga ya outputnya mau variasinya mau berapa, 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah, di sini juga selain itu di sini juga ada mode lainnya juga. Di sini ada yang namanya juga AI Virtual Try-On, di mana AI Virtual Try-On ini itu bisa memilih apa namanya model dari, ini kan virtual model ya, atau virtual model yang gue bikin. Ini kan contoh virtual model yang gue bikin ya ini. Nah, kita juga bisa memilih lain-lainnya lagi. Misalnya ini yang udah ada sebelumnya, default gitu kan. Ini virtual model tuh yang sudah gue generate sebelumnya. Kalau default itu yang built-in, yang udah ada sebelumnya virtual model tuh siapa aja, kita bisa memilih dan kita nggak usah pusing-pusing. Misalnya kita pilih mbak-mbak ini gitu, nanti kita bisa pilih pakaian-pakaian yang mau kita cobain ke dia tuh apa. Di sini upload secara langsung terus beres gitu ya. Terus atau juga kita bisa mau melakukan upload secara benar-benar totally custom. Kita upload modelnya ke sini, terus kita juga upload bajunya ke sini gitu ya. Jadi bisa kelihatan nanti bisa semuanya diupload ke sini gitu. Nah, itu yang disebut dengan AI Virtual Try-On. Nah, ini untuk mungkin bisa di pause sendiri dan dibaca sendiri ya. Untuk modenya di sini ya, gua nggak akan jelasin secara detail. Di sini ada virtual model dan AI virtual try-on di sini. Nah, kebutuhannya apa sih virtual try-on ini gitu ya? Kenapa ini kemudian menjadi penting gitu? Nah, AI virtual try-on ini kemudian menjadi penting itu kebutuhan untuk misalnya brand fashion atau e-commerce yang pengen brandnya itu terlihat lebih eksklusif, pengen meningkatin penjualan segala macamnya. Lu harus belajar AI, lu harus belajar either mau pakai Kling AI ini atau mau pakai Nano Banana yang ada di video gue ini, ya lu harus belajar kayak gitu untuk bisa ningkatin sales gitu. Makanya AI zaman sekarang tuh sangat amat penting. Itu yang kedua ada desainer pakaian, kalau mau generate pakaian-pakaian atau variasi-variasi pakaian itu juga bisa. Kreator dan influencer juga mau cari-cari ide segala macam bisa. Mahasiswa dan peneliti agribusiness fashion gua nggak tahu nih apa ya. Ini bisa di pause dan dibaca sendiri ya. Ini beberapa penggunaannya dan menurut gua ini virtual try on ini sekarang di perkembangan AI yang sekarang cepat banget kayak begini, ini sangat-sangat ngebantu banget para bisnis untuk bisa meningkatkan sales. Tinggal kita aja gimana caranya kita aja gimana untuk bisa utilizing AI ini. Baik, kalau mau lebih dalam beli kursus gue kreasi AI atau Cinema AI ya. Oke, terus habis itu lanjut lagi. Di sini udah gue bahas ya tadi soal masalah virtual model. Virtual model tuh adalah model yang kita bikin based on text prompt. Contohnya kayak apa sih? Ini ya, gue udah bikin. Jadi disebut dengan virtual model tuh kayak gini gitu ya. Jadi ini orang totally generated pakai AI dan ini udah jadi videonya. Jadi misalnya kita mau orang ini pakai baju apa-apa segala macam ya udah bisa gitu ya. Ini hasilnya. Habis itu berikutnya di sini kita juga bisa melakukan AI virtual try on. Tadi gue udah jelasin juga. Misalnya kita ada model gini, foto model yang udah diupload di sini. Terus kita ganti bajunya jadi yang ala-ala kartunistik di sini. Terus kita try on ke dia itu bisa juga. Cuman kalau dari sisi hasil menurut gua ini nggak terlalu bagus ya gitu. Kadang-kadang masih ada yang bentuknya kayak gini. Jadi misalnya ini AI karakternya begini, terus ini bentuknya gaya seninya, art stylenya itu nggak pas, maka dia akan menghasilkan juga gambar ininya juga bajunya juga aneh kayak gitu kayak begini kan. Kita kan nggak mau bajunya kayak gini. Jadi menurut gua cara yang paling pas kalau misalnya kayak gini menggabungkan antara dua art style yang berbeda, antara realistik atau ilustratif kayak begini gitu kan, drawing kayak begini, menurut gua harus salah satu di convert dulu ke dalam gaya seni yang sama atau disamaratakan dulu gaya seninya baru nanti digabung di Kling gitu. Misalnya kalau mau realistik berarti ini bajunya harus diganti dulu jadi bentuk realistik gitu ya. By the way yang mau tahu caranya gimana mungkin nonton video gue sebelumnya soal masalah Wish AI ya. Jadi gimana caranya bisa ngerubah baju ini ke dalam bentuk yang lebih realistis gitu ya. Jadi lebih jelas dan enak gitu untuk bisa dilihat dan untuk lebih mudah untuk bisa di combine dua gambar ini gitu ya. Jadi ini hasilnya. Nah, habis itu juga ini tadi mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya. Beberapa mode-modenya yang tadi gue jelasin. Di sini ada existing virtual model, ada built-in model, ada upload yang bisa di-upload juga ya. Kalau misalnya kita mau pakai AI model yang punya kita sendiri.
Nah ini juga ada AI lip sync yang tadi gue jelasin. Jadi kalau misalnya ada satu video kayak gini, itu bisa, misalnya kita udah generate AI model segala macam, terus kita bisa mau melakukan lip sync, dia ngomong apa segala macam. Ini tasnya bagus loh guys, ayo beli segala macam. Ini tasnya sangat premium, kualitasnya oke, terbuat dari bulu cacing. Selalu kan kayak gitu. Itu juga bisa tinggal masukin aja nanti ininya apa teksnya, nanti dia akan melakukan lip sync kayak gitu. Nah itu ya, jadi itu fitur berikutnya. Habis itu juga ada ini fitur lainnya di sini, ada yang namanya AI video extender. Nah, di sini kita juga bisa melakukan video extender. Jadi kalau misalnya kita sudah mengenerate satu video gitu, aduh, tadi dulu ya, gue napas dulu nih, capek nih ya kan. Jadi kita bisa juga melakukan AI video extender. Jadi kita setelah kita melakukan generasi video, misal contohnya ya, di sini gue udah generate video gitu kan. Oke. Nah, ini biasanya kayak gini gara-gara modelnya gua sudah ada audionya segala macam ya. Tapi kalau misalnya ini pakai model-model yang misalnya gue generate video di sini yang modelnya itu mana tadi? Ini modelnya yang nggak ada suaranya segala macam, itu bisa di extend videonya. Nah ini ya. Jadi nanti tinggal pilih di sini modelnya hasil video generationsnya apa, terus nanti bisa di extend videonya. Nanti tinggal dikasih aja promptnya apa untuk bisa nge-generate videonya jadi lebih panjang gitu kan. Nah kan kadang-kadang kalau misalnya AI itu mampunya biasanya nge-generate untuk beberapa detik aja kan. Jadi beberapa detik nih, kayak misalnya ini cuman 5 detik segala macam kayak gitu. Kita pengen bikin panjang, nanti tinggal pilih aja masukin ke sini, terus jadi hasilnya nanti videonya jadi lebih panjang kayak gitu. Nah itu ya, jadi itu AI video extender. Kebutuhannya apa? Yaitu buat konten kreatif, pembuatan iklan, promosi, video edukatif, reel, TikTok, YouTube Short dan seterusnya. Nah ini juga ada penjelasan secara teknisnya lebih dalam di sini, juga mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri. Jadi itu yang kalau misalnya kita mau melakukan video extender. Ini tadi lip sync ya. Jadi kita juga bisa melakukan lip sync kalau misalnya kita ada video gitu kan, atau gambar yang kita bisa mau melakukan lip sync, kita juga bisa gitu kan di sini. Nah ini tinggal masukin aja. Ini ada contohnya ya. Ya gitu ya. Nah ini di contohnya, nanti kita bisa masukin suaranya siapa, David atau siapa suaranya, terus kita bisa masukin teksnya, text to speech-nya apa gitu kan. Nah emotions-nya mau apa, terus speech rate-nya, ngomongnya mau seberapa cepat, itu nanti bisa iniin semua. Ini bisa juga melakukan upload lokal dubbing. Kalau misalnya kita melakukan upload lokal dubbing dalam bahasa Indonesia segala macam, biasanya ini dikombinasikan sama platform lain untuk bisa generasi teks gitu, pakai Eleven Labs misalnya atau segala macam. Itu bisa juga dimasukin ke sini, nanti si AI-nya, si karakter ini akan berusaha ngikutin suara yang ada di dalam yang kita upload di sini. Misalnya contohnya mbak ini kan, coba play dulu. Nah ini kan nggak ngomong apa-apa kan, nyam 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 gitu doang kan. Nah nanti bibirnya, raut mukanya segala macam akan ngikutin dari hasil upload yang udah kita lakukan. Nah gitu ya, kurang lebih beberapa fitur-fitur yang ada di Kling AI. Ini fiturnya luar biasa banyak sih Kling AI. Kalau jelasin satu video matang kepala lu kayaknya. Jadi mungkin nanti gua akan pecah-pecah ke dalam bentuk video-video lainnya, dan gua akan kasih contoh hasil yang generasi dari Kling AI ini. Kalau teman-teman tertarik semua dan pengen lebih dalam ngebahas, gua ngebahas tentang Kling AI, ya mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah lah ya. Bang, bahas lebih dalam dong soal Kling AI fitur ini gitu. Gue pengen belajar lebih dalam, nanti gue akan bahas ya. Jadi ya ayo guys komen. Ya gue juga pengen tahu juga feedbacknya seperti apa sih gitu kan. Kalian belajar udah sampai mana gitu ya di situ. Nah kurang lebih itu sih ya beberapa fitur dari Kling AI. Nah cuman menurut gue di sini kalau dari sisi user interface sih udah oke gitu. Cuman di sini ada sedikit inkonsistensi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sini explore, nah ini ya tampilannya tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pencet satu aja, mana nih AI image, tampilannya akan berubah jadi bentuknya kayak gini. Nah, menurut gua kalau dari sisi user interface ini kayak inkonsisten gitu. Kenapa kayak gitu? Karena menunya di sini udah ada, terus lu bikin begini. Kalau gue mau balik ke menu sebelumnya, gue gimana? Bingung kan? Ini gue harus pencet lagi di sini kan explore, atau gue pencet close di sini. Yang tombolnya adalah kecil kan, terus ya ini close malah beda lagi. Nah, ini explore gitu kan, harusnya balik lagi ke sini gitu kan. Jadi menurut gua kalau dari sisi user interface kayaknya itu masih tidak konsisten ya dari Kling gitu. Terus abis itu di sini juga sebenarnya ada fitur-fitur lainnya, ada AI tools juga nih, ada Kling Lab. Ini ada beda lagi nih kan ininya. Terus abis itu ada
aset juga. Aset ini untuk melihat hasil generasi apa aja yang sebelumnya kita pernah bikin gitu kan, terus dan seterusnya. Nah terus juga di sini di video sebelumnya gue pernah komplain kan tentang Dremina AI yang ketika kita sudah generate banyak gambar, banyak video, itu dia nggak punya URL gitu. Jadi misalnya kalau gue udah generate gambar kayak begini, URL-nya nggak ada nih di sini. Gue nggak tahu URL-nya apa gitu. Tapi kalau misalnya di Kling itu kita bisa ngelihat, lah ini URL juga nggak ada, kayaknya hilang lagi nih gitu kan. Di Kling kita bisa ngelihat hasil generasinya gitu kan. Sebentar, gue ini nih coba image ya. Apakah ini ya? Kayaknya di sini tuh ada deh. Wah, enggak kayaknya ini kayaknya masih sama errornya ya. Kemarin gua ngelihat sih sempet itu tapi gue lupa di bagian mana. Itu jadi kalau misalnya kita di sini ngeklik satu, nah ini dia URL-nya tuh berubah ya berdasarkan generations yang ada di sini, atau mungkin ini ya kalau share gitu kan, atau dikirim gini ini publish kreatif segala macam, ini juga bisa enggak. Kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya gue mau bikin ini sebagai sharing account itu kayaknya susah gitu. Kenapa? Karena dia nggak ada URL-nya juga. Ini masih masalah juga nih berarti UI-nya gitu sih. Jadi ini sama nih problemnya antara Kling juga sama Dremina juga masih sama. Jadi kalau di ini nggak bisa gitu kan. Kita ngelihat secara hasil generasinya di mana gitu kan. Ngasih tahu temen nih yang mana gitu kan, harus di-download dulu gambarnya gitu. Jadi hasilnya kurang bagus gitu. Terus juga yang gua agak nggak suka juga di Kling itu, dia hasil ini ada watermarknya. Kalau yang free account tuh ada watermarknya. Jadi ya males gua. Jadi kalau pakai Kling, setelah pakai Kling mendingan gua pakai Dremina aja gitu kan. Udah gratis, terus kita bisa juga download gambarnya dan videonya tanpa ada watermarknya. Pakai teknik yang udah gue jelasin sebelumnya ya di Dremina AI. Iya, paling itu aja sih yang bisa gue sampein sedikitnya tentang Kling AI ya. Ini banyak banget ya fiturnya ya. Gue nggak akan mungkin bisa ngebahas semua dalam satu video gitu. Mungkin nanti lanjut lagi ke video berikutnya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampein di video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Di situ ada juga website gue juga di agunsundoro.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you banyak nonton. Oke, bye.